Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 13 sampai 20. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak duri bernyala, berkatalah ia kepada Allah, "Apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Sabda Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu dilanjutkan, "Katakanlah begini kepada orang Israel, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Sabda Tuhan pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta bersabda, Aku sudah mengindahkan kalian dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengar perkataanmu, maka engkau bersama-sama para tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah komitmen iman. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan bersabda, "Datanglah kepadaku, hai kalian yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Jika Kristus memberi rasa lega, bagaimana dengan perintahnya agar setiap orang yang mau mengikuti Dia harus memikul salib? Saudara-saudari terkasih, disinilah terletak keistimewaan iman kita. Yesus memandang, memperhatikan setiap orang, dan memperlakukan masing-masing orang menurut ukurannya sendiri. "Enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku," kata Yesus. Beban salib yang dipasang pada setiap orang adalah yang sesuai dengan situasi orang itu. Dengan kata lain, Tuhan memberi masing-masing orang salib yang sesuai dengan keadaannya. Tuhan tidak akan memberi salib yang tidak mampu dipikul, sehingga salib yang sesuai bukan menjadi beban melainkan menjadi sumber penghiburan. Persoalan utama yang sering kita hadapi bukan soal ringan atau beratnya kuk Kristus, melainkan rela atau tidaknya seseorang memikul kuk itu. Kita berdiri di kaki salib dan memandang Yesus dengan penuh hormat dan kagum. Betapa besar pengorbanan Yesus demi keselamatan setiap manusia yang berdosa. Apakah kita berhenti di situ? Jika demikian, sia-sialah iman kita. Namun kalau kekaguman itu membuahkan niat untuk hidup lebih baik dan berjuang demi kebahagiaan banyak orang, itu berarti kita memberikan bahu kita kepada Kristus untuk diletakkan salibnya. Inilah komitmen iman. Ketika salib sudah menjadi falsafah hidup, kesadaran akan beban itu lenyap dan digantikan oleh sukacita yang sempurna. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup ini tidak selamanya kita mengalami sukacita dan semua terasa indah. Ada saat-saat tertentu di mana kita menerima salib, derita, dan persoalan. Setiap persoalan yang kita hadapi jangan sampai membuat kita semakin jauh dari Allah. Justru setiap masalah dan salib yang kita pikul
semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus. Karena hanya dari Dialah pertolongan dan kekuatan untuk mengatasi semuanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri tanpa pendampingannya. Hidupilah apa yang Anda percaya, maka Anda akan mendapat ketenangan dan damai. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.